Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Trinanda Harahap, NIM 19016005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun dalam materi ini, beberapa pokok bahasan yang perlu dibahas diantaranya perbedaan kompetensi dasar dan indikator, kata kerja operasional, dan uraian keterampilan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan perbedaan antara kompetensi dasar dan indikator adalah terdapatnya dua hal, yaitu kompetensi dasar sebagai hal minimal yang harus dicapai, sedangkan indikator merupakan penanda perubahan sikap atas apa yang telah dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, kata kerja operasional. Taksonomi adalah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk mengklasifikasi tujuan instruksional yang menampakkan tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Afektif berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir, sedangkan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, dan sistem nilai dan sikap hati. Sedangkan psikomotor berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Taksonomi Bloom mengklasifikasi perilaku menjadi 6 kategori yang sederhana sampai dengan lebih kompleks. Ranah kognisi terdiri atas berurutan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks sebagai berikut. 1. Pengetahuan, knowledge, atau C1. Pengetahuan adalah pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses pengingat kembali hal-hal spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat kembali pola, struktur, atau setting. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi 3, yakni pengetahuan tentang hal-hal pokok, pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, dan pengetahuan tentang hal yang umum atau abstraksi. Kedua, pemahaman atau comprehension, atau juga C2. Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu. Ialah suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat digunakan bahwa atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. 3. Penerapan, application atau C3. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumusan teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, agar teh dalam gelas cepat dingin, maka tutup gelas harus dibuka. Contoh lainnya, orang perlu menyirami tanaman agar tidak layu. Sedangkan contoh lainnya juga, jari yang terluka harus diberi obat merah. Selanjutnya, analisis, C4. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi, peristiwa yang terjadi, menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas atau hubungan antar ide-ide itu lebih eksplisit. 5. Sintesis atau C5. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. 6. Evaluasi atau C6. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dari metode untuk tujuan tertentu. Evaluasi bersangkutan dengan menentukan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk suatu maksud yang memenuhi tolak ukur tertentu.
3. Uraian keterampilan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Keterampilan berbicara. Tujuan, setelah membaca teks berita fabel, arwana, dan kodok, siswa dapat memahami unsur kebahasaan dan unsur non-kebahasaan yang terkandung dalam teks tersebut. Indikator 1. Memahami unsur kebahasaan dalam teks cerita fabel. 2. Memahami unsur non-kebahasaan dan unsur intrinsik yang terkandung dalam teks cerita fabel. 3. Dapat meneladani sikap positif yang terkandung dalam teks cerita fabel. 4. Mampu memproduksi ulang teks cerita fabel dengan format yang berbeda. Keterampilan membaca. Tujuan, setelah membaca teks prosedur, cara memasak puding mangga, siswa dapat memahami unsur kebahasaan dan unsur non-kebahasaan yang terkandung dalam teks tersebut dan mampu memproduksi ulang teks prosedur. Indikator 1. Memahami unsur kebahasaan dalam teks prosedur. 2. Memahami unsur non-kebahasaan dan unsur intrinsik yang terkandung dalam teks prosedur. 3. Mampu memproduksi ulang teks prosedur dalam format yang berbeda. 4. Menyajikan hasil teks prosedur yang telah dibuat dalam bentuk video. Ketiga, keterampilan menulis. Tujuan, melalui kegiatan menulis karya ilmiah, penelitian sederhana yang dilakukan, siswa dapat memahami hakikat penulisan karya ilmiah yang baik dan benar dengan memperhatikan setiap unsur penting yang ada dan melakukan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan PUEBI. Indikator 1. Memahami unsur kebahasaan dalam karya ilmiah. 2. Memahami hakikat penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. 3. Mampu memproduksi proposal penelitian dengan baik dan benar. 4. Menyajikan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selanjutnya, keterampilan menyimak. Tujuan, melalui kegiatan menyimak teks biografi B.J. Habibie, siswa mampu merekonstruksi peristiwa penting yang diangkat dalam teks biografi B.J. Habibie dan menuliskan kembali teks biografi tersebut dalam versi siswa. Indikator, memahami unsur teks biografi B.J. Habibie. 2. Meneladani sikap-sikap mulia yang terdapat dalam diri tokoh dalam teks biografi tersebut. 3. Mampu merekonstruksi hal penting yang terjadi dalam teks biografi. 4. Mampu memproduksi ulang teks biografi dalam bentuk sederhana. 5. Menyajikan hasil teks biografi. Baiklah, menurut saya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.